Belum ditemukannya puing Malaysia Airlines MH370 menimbulkan ketidakpastian bagi keluarga penumpang. Termasuk Danica Wicks yang harus menjelaskan pada dua buah hatinya tentang ayah mereka. Pukul 00.41 waktu Kuala Lumpur dini hari. Pesawat Boeing 777 milik Malaysia Airlines nomor penerbangan MH370 lepas landas dari Bandara Internasional Kuala Lumpur. Tujuannya adalah Beijing, Tiongkok. Di dalamnya terdapat 239 penumpang dan awak. Tapi hanya 38 menit setelah lepas landas, pesawat itu menghilang. Tanpa jejak, tanpa sinyal darurat, tanpa pesan terakhir. Hingga hari ini, dunia masih bertanya, kemana perginya MH370? Hari itu, tanggal 8 Maret 2014, suasana Bandara Kuala Lumpur seperti biasa. MH370 dijadwalkan terbang di malam hari. Rute yang sama yang telah dilalui ratusan kali. Pesawatnya pun bukan pesawat sembarangan. Boeing 777-200ER, salah satu pesawat paling canggih dan aman di dunia saat itu. Tidak ada yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi awal dari salah satu misteri penerbangan terbesar dalam sejarah modern. MH370 lepas landas tepat waktu. Cuacanya cerah dan tidak ada gangguan teknis. Pukul 1:01, pesawat mengirimkan sinyal otomatis lewat sistem ACARS dan dinyatakan normal. Pukul 1:19 terdengar komunikasi terakhir dari kokpit. Ia mengatakan, "Good night, Malaysian 370." Itulah kata-kata terakhir yang pernah diterima dunia dari MH370. 2 menit kemudian, transponder pesawat dimatikan. Bukan karena rusak, tapi dimatikan secara manual. Dan saat itulah, pesawat mulai menghilang dari radar sipil. Tapi, radar militer Malaysia masih bisa melihat sesuatu. Mereka menyadari MH370 justru berbelok tajam ke arah barat daya, menyimpang dari jalur Beijing. Pada pukul 2:22, radar militer juga kehilangan pesawat itu. Dan sejak itu, MH370 dinyatakan hilang. Kabar hilangnya pesawat baru menyebar pukul 6:30 pagi. Dunia mulai gempar. Malaysia Airlines mengumumkan kehilangan kontak dengan pesawat sejak pukul 2:40. Penumpangnya berjumlah 239 jiwa dari 15 negara. Mayoritas warga Tiongkok, tapi ada juga warga Indonesia, Australia, Perancis, dan India. Pencarian besar-besaran pun dimulai. Awalnya difokuskan di Laut Cina Selatan. Tempat terakhir pesawat terlihat di radar sipil. Tapi berhari-hari menyisir laut, tidak ditemukan apa-apa. Bukan hanya puing, bahkan tidak ada tumpahan bahan bakar atau pelampung. Seolah pesawat itu benar-benar menghilang. Lalu muncul satu petunjuk. Data dari satelit komunikasi Inmarsat, mereka menunjukkan bahwa pesawat masih aktif selama lebih dari 7 jam setelah hilang dari radar. Data ini dikenal sebagai ping, semacam sinyal otomatis antara pesawat dan satelit. Totalnya ada 7 ping. Ping terakhir diterima pada pukul 8:19 pagi. Setelah itu, hilang dan sunyi. Diduga setelah itulah pesawat kehabisan bahan bakar dan jatuh ke laut. Analisis satelit menunjukkan pesawat kemungkinan besar jatuh di Samudra Hindia, ribuan kilometer dari rute aslinya.
di suatu titik terpencil di barat daya Perth, Australia. Pencarian kemudian beralih ke lokasi baru ini. Operasi internasional diluncurkan. Miliaran dolar dihabiskan. Tim dari Malaysia, Australia, dan Tiongkok mulai bergabung. Robot bawah laut menjelajahi dasar laut, dan radar sonar menyisir lembaga samudra. Pencarian berlangsung lebih dari 3 tahun, mencakup area seluas dari 120.000 km persegi, setara dengan Korea Selatan. Ini adalah misi pencarian bawah laut terbesar dan termahal dalam sejarah penerbangan. Namun, hasilnya tetap nihil. Lalu, di tahun 2015, satu harapan kecil muncul. Sebuah puing pesawat ditemukan di Pulau Reunion, di Samudra Hindia bagian barat. Sebuah Laveron bagian dari sayap diverifikasi sebagai milik MH370. Penemuan ini membangkitkan harapan. Dunia mengira jawaban sudah dekat. Dalam bulan-bulan berikutnya, potongan-potongan kecil lain mulai ditemukan di Mozambik, Madagaskar, dan Tanzania. Semuanya diduga bagian dari MH370. Tapi teman-temanku sekalian, semuanya hanyalah serpihan. Tidak ada badan utama pesawat, tidak ada kotak hitam, dan tidak ada jenazah. Setiap temuan malah melahirkan lebih banyak pertanyaan. Dan itulah yang akhirnya membuat lebih was-was keluarga yang ditinggalkan. Lalu datang kabar baru pada awal 2018. Perusahaan eksplorasi laut Ocean Infinity menawarkan pencarian lanjutan menggunakan teknologi canggih. Tapi ada satu syarat. Kontraknya adalah no find, no fee. Artinya, jika mereka gagal menemukan pesawat, tidak akan dibayar sepeser pun. Tapi jika mereka berhasil, mereka akan mendapatkan 70 juta US dollar dari pemerintah Malaysia. Ocean Infinity mulai meluncurkan kapal mereka, Seabed Constructor, dilengkapi drone laut dalam, sonar HD, dan pemindai topografi dasar samudra. Mereka menjelajahi area baru seluas 25.000 km persegi, lebih dalam, lebih gelap, dan lebih berbahaya. Tapi sekali lagi teman-teman, hasilnya tetap sama, kosong. MH370 seperti hilang ke dimensi lain. Dan karena tak kunjung ditemukan, mulai muncullah teori-teori yang baru. Teori pertama, pilot bunuh diri. Kapten Zahari diketahui memiliki simulator penerbangan di rumah. Dalam salah satu datanya, ia sempat menerbangkan rute yang mirip dengan jalur MH370. Apakah ini latihan sebelum misi bunuh diri? Kita tidak tahu. Tapi keluarga dan sahabatnya membantah keras. Zahari dikenal ceria dan penuh rencana masa depan. Teori kedua, kecelakaan akibat hipoksia. Kekurangan oksigen dalam kabin, semua penumpang menjadi pingsan dan pesawat melayang dengan autopilot hingga jatuh. Hanya saja, kalau seandainya ini adalah sebuah kecelakaan, kenapa sistem komunikasi dimatikan secara manual? Teori ketiga, pembajakan atau sabotase. Ada yang percaya MH370 disembunyikan, dibajak oleh oknum dalam, bahkan ditenggelamkan sengaja untuk menghapus jejak. Tapi siapa yang melakukannya dan kenapa? Tak ada satupun teori yang benar-benar bisa menjawab semuanya. Sementara itu, keluarga korban terus menunggu. Tahun demi tahun berlalu, tapi jawaban tak kunjung datang. Malaysia, Australia, dan Tiongkok mengakhiri pencarian resmi pada tahun 2017.
MH370 dinyatakan sebagai kecelakaan tanpa bukti dan tanpa penjelasan. Beberapa keluarga membentuk komunitas. Mereka mulai mencari sendiri, menyewa penyelam, dan menganalisis arus laut. Mereka tak ingin anak, pasangan, atau orang tua mereka hilang dan dilupakan. Sehingga kasus ini menjadi guncangan dunia penerbangan. Sistem pelacakan direvisi, komunikasi diperketat, tapi tetap saja sampai hari ini MH370 belum ditemukan. Teman-teman sekalian, apakah ia benar-benar tenggelam di palung terdalam? Atau apakah ada kebenaran yang sengaja disembunyikan? Coba komen di bawah. Hingga kini 239 jiwa itu masih tercatat sebagai penumpang pesawat yang tak pernah tiba. Dan malam itu di atas langit yang gelap, MH370 pergi diam-diam dan tak pernah kembali. Sekian teman-teman, mudah-mudahan bisa mengingatkan kembali dari kasus hilangnya pesawat MH370 dan mudah-mudahan segera bisa ditemukan sehingga keluarga bisa tenang dan bisa melihat jasad keluarganya yang hilang di pesawat itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.